Seorang pemuda baru saja diterima Universitas Gajah Duduk. Namanya Fairuz, bukan kurus, bukan virus, apalagi tirus. Dia adalah pemuda pemberani serta tampan sekaligus memiliki jiwa nasionalis yang kuat. Hal itu adalah warisan dari kakeknya yang sudah wafat beberapa bulan lalu. Nak, ingatlah selalu perjuangan kakek melawan Jepang dan Belanda dan juga penjajahan yang terjadi di dalam negeri ini. Sungguh banyak sekali polemik yang terjadi di dalam negeri ini. Tapi kakek yakin pemuda-pemuda seperti kalian dapat membawa generasi-generasi ini menuju ke zaman keemasannya. Pesan kakek adalah sampaikan pesan kakek ini ke generasi pemuda-pemuda berikutnya agar para pemuda tersebut bisa terjaga sampai ratusan tahun ke depan. Ini jam berapa dah? Nyenyak banget tidur semalam ya. Abis begadang biasa. Tapi tadi gua kayak mimpi dah. Kayak ada yang ngomong. Tapi yang ngomong siapa ya? Apa jangan-jangan itu almarhum kakek gua yang dulu sering nyeritain banyak tentang hal-hal berbau peperangan lah. Karena dia juga pejuang sih. Hari ini kayak ada yang penting dah. Tapi kok gue lupa ya apaan ya? Astagfirullahaladzim. Oh iya, bukan hari ini ospekku. Hari ini, Universitas Gajah Duduk menyelenggarakan orientasi siswa dan pengenalan kampus. Fairuz datang terlambat karena terlalu lama merenungi mimpi yang dimana sang kakek datang menemuinya malam. Sangat disayangkan, pada saat yang bersamaan, ia teringat bahwa harus membawa kacang hijau sebanyak 123 butir, CO card buatan sendiri, dan beberapa barang aneh bin absurd lainnya. Tak lama kemudian, sang ayah yang ada di ruang makan menunggu Fairuz mempersiapkan diri di kamar. Ayahnya pun menyiapkan beberapa makanan sekaligus wejangan untuk ia berikan kepada Fairuz. Duh, Pak, belum siap lagi nih. Hari ini ospek kan ya? Sorry banget nih, lama. Pakai baju lagi. Oh iya. Gimana kak, barang-barang kamu udah siap semua belum? Biar nanti sisanya ayah bawa ke mobil aja. Jadi pas kamu ospek gak usah bawa-bawa barang berat lagi ya. Iya, taruh aja di mobil tuh, santai. Dikit ini. Ntar ya, siap-siap dulu lah. Oh iya, urusan kamu yang kesekian gimana? Saran ayah sih kamu di sana kalau bisa jangan neko-neko ya. Iya. Terus pertahanin juga tuh. Jangan lupa apa yang pernah kakek sampaikan ke kamu ya. Insya Allah sih ya, itu mah gak bakal lupa. Santai aja. Nih, aduh, buru-buru banget lagi. Sorry ya kalau gak kedenger semua. Ya. Setelah mendengar nasihat dari sang ayah, Fairuz pun bergegas menyiapkan diri untuk pergi ke kampus pada hari pertamanya menjadi seorang mahasiswa baru. Setelah bergelut dengan penampilan dan barang-barang yang harus ia bawa ke kampus, Fairuz pun berangkat bersama ayahnya ke kampus Universitas Gajah Duduk. Setelah menapakkan kaki di depan gedung kampusnya, ia pun berpamitan dengan sang ayah sembari sang ayah mengulang wejangan yang tadi pagi ia berikan.
Nisa, sekarang waktunya kamu mulai hidup baru. Jangan lupakan yang dari pagi ya. Siap. Ya udah, ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan dengan ayahnya, pemuda tampan dan berani ini sudah siap untuk menjalani hari pertamanya di kampus. Dia segera melangkahkan kaki karena sudah telat ke lapangan Pancasila, tempat di mana ospek dilaksanakan. Sesampainya Virus di sana, ia menjadi sorotan para mahasiswa baru serta kakak tingkat Komdis karena telat dan nyelonong gitu aja. Woi, sini lu. Lu maba ya? Ya, Udah telat. Nggak sopan nyelonong aja. Nih, gua kasih tahu lu ya. Lu minimal kalau lewat Komdis atau yang udah lama di sini, sungkem minimal. Ini udah telat, nggak tahu diri. Biar apa kayak gitu? ya udah Kak, maaf ya Kak, tadi saya telat. Tapi gak kayak gini juga gak sih Kak? Ini namanya menyalahgunakan kekuasaan Kak. Kalau emang saya telat, bisa aja kan saya dikumpulin lebih lama dari mahasiswa yang lain. Yaudah ya Kak, sorry. Woi, udah. Sudah kuliah masih aja ribut. Ini lagi. Berantem kerenan dikit apa? Berantem sama maba, malu-maluin aja. Ya elah, gue sepak lu. Untuk para mahasiswa baru dan anggota komite disiplin diharapkan untuk segera menuju ke Geraha Surya Permata dikarenakan ada informasi lanjutan yang akan disampaikan. Baik anak-anak, selamat datang di kampus Universitas Gadjah Duduk. Tahun ini kampus kami mendapatkan banyak sekali peminat dan persaingan untuk masuk ke sini semakin ketat. Jadi selamat para orang-orang terpilih dan selamat datang di Universitas Gadjah Duduk para mahasiswa baru. Setelah acara itu berakhir, Virus pun memilih berjalan di taman kampus sembari memikirkan dengan siapa ia akan berteman pertama kali di kampus. Di saat yang bersamaan, dia juga berpikiran bagaimana caranya untuk mengubah pola pikir mahasiswa-mahasiswa di sini karena melihat kelakuan kakak tingkat komdisnya yang sangat tidak sopan pada saat ospek tadi. Duh, tadi teman-teman gue banyak nih, tapi gue bingung dah. Gue harus temenan sama siapa ya? Duh, sorry ya. Anata, kalau jalan hati-hati dong. Lu mau apa dah? Anata harus minta maaf sama Watashi. Kalau enggak, Watashi ya. Dah, sini ya, duduk. Lu mau bahas aman tadi. Anata nih udah salah tuh, harus minta maaf. Kalau enggak, Watashi bisa jadi raja ibu. Dah. BTW, kok lu pakai topi yang sama kayak gue sih? Lu anak agrikultur ya, kayak gue. Anata kok bisa tahu? Apakah Anata... Dah, sekarang nih ya, karena kita satu jurusan nih. Tadi kan gue telat nih datangnya nih. Kagak denger dong briefing dari dosen-dosen pembimbing kita. Makanya nih, ntar gue tanya-tanya di belakang ya, oke? Oke. Yuk. Jadi gimana tadi soal persiapan yang tadi briefing sama dosen-dosen pembimbing? Setelah berkenalan dengan seorang wibu akut atau pecinta Jepang asli bernama Oatmeal, Virus pun berkenalan dengan teman-teman absurd lainnya. Dari tipe mahasiswa yang pintar hingga mahasiswa crazy rich juga tersedia lengkap di sini. Ketika waktu luang tiba, Virus pun berniat untuk pergi ke kantin. Akan tetapi sesampainya di sana, ia menemukan berbagai teman aneh lainnya. Guys, habis ini ke kantin yuk. Santai aja, gue yang traktir. Wits, ada anak baru nih. Kenalin, gue Maul, yang ini Akbar, yang ini Viko.
Weh, kenalin juga nih ya. Wis, sombong amat. Kenalin nih ya, Virus nih. Anak agri. Noh, sama kayak dia noh. Ya, lu pada jurusan apa nih pada sini? Gila. Watashi wa no namae wa Otniel des. Ih, gitu banget dah bahasanya dah. Jenengku Cikal. Gua Agan. Ya ini Fatir, ya ini Adlan. Mereka pun berkenalan dengan ciri khas mereka dan pesona mereka masing-masing. Saat berkenalan dengan yang lain, Virus menyadari jika tidak ada teman barunya yang terlihat seperti orang lokal Indonesia. Dan semuanya tercemari oleh budaya luar negeri. Bulan menyinari langit malam yang diselimuti gelap. Di kamar asrama, Virus pun memutuskan untuk mencurahkan isi perasaan kepada langit yang karena tidak dapat diungkapkan kepada manusia bersama bantal dan gulingnya. Teman-teman gua tadi kok kayak nggak ada Indonesia banget dah. Yang satu ke bawah baju Jepangan, yang satu lagi kayak orang soye banget bawa pakai baju mahal pada ya. Duh, apa guanya aja yang gue beda. Tapi gue ngikutin kok tren-tren sekarang. Tapi gue juga kayak mereka. Gitu banget sih. Udah mana ada yang Jepangan, dikata orang Jepang kagak. Dikata orang kaya juga, ya mereka sih kayak gitu mah. Udahlah, daripada mikirin kayak gini, mending tidur gak? Ngantuk ah. Virus mengeluarkan keluh kesahnya selama berjam-jam. Akhirnya ia pun mengantuk setelah mengeluarkan keluh kesahnya itu di kasur. Di saat itulah sang kakek datang ke dalam mimpinya untuk kembali mengingatkan pesan-pesan yang harus ia pegang. Ingatlah pesan kakek yang pernah kakek sampaikan dahulu. Jangan sampai pikiran dan jiwa yang nasionalisme itu terpengaruh oleh hal-hal negatif. Jika kamu sampai terpengaruh hal-hal negatif tersebut, pertahankanlah jiwa dan pikiran nasionalisme itu sebaik-baiknya. Keesokan harinya, di bawah sinar matahari yang terang dan langit yang indah, para mahasiswa dikumpulkan di Graha Surya Permata. Dosen memberikan sambutan-sambutan hangat kepada para mahasiswa baru. Dan di akhir sambutan, ia memberikan sesuatu kabar yang sangat luar biasa mengejutkan bagi para mahasiswa-mahasiswa baru. Ya, selamat datang di keluarga besar Universitas Gajah Duduk. Kami percaya angkatan kalian adalah angkatan yang penuh bakat, energi, dan kreativitas. Dan sekarang adalah momentum yang tepat untuk kalian membuktikan hal itu. Langsung saja, sebagai tugas wajib dan bentuk persembahan, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk menyelenggarakan pentas seni kolosal. Ini adalah cara kalian menunjukkan kolaborasi dan semangat. Segera bentuk tim, atur strategi, dan ciptakan karya yang luar biasa. Tunjukkan pada kami bahwa kalian adalah angkatan yang terkompak dan tak akan pernah terlupakan. Terima kasih, kami tunggu aksi panggung kalian dan selamat berjuang. Setelah mendengar kabar yang cukup mengejutkan dari dosen, Virus memikirkan apa yang harus ia tampilkan di taman bersama mahasiswa lain. Karena ya kalian tahu sendiri kalau misalnya teman-temannya kayak gitu dan Virusnya juga yang nasionalis, dan ini ada penampilan pentas seni untuk ditampilkan bersama-sama. Namun di saat yang bersamaan ia melihat Otniel yang sedang dirundung oleh Agan and the Gang. Dengan kesadaran penuh ia pun menghampiri serta menegur Agan and the Gang.
Waduh, virus lagi. Kok main dengan gitu sih? Kita kan seangkatan, harusnya kompak. Udah disuruh bikin pentas kan? Kalau nggak kompak gimana mau jadi pentasnya? Lah, kan dianya yang aneh. Nih, kalau emang aneh nih, emang kalau lu gituin dia mau berubah. Berubah kan katanya, kagak bakal kan? Berubah tuh dari dia sendiri, gak bakal kayak gini. Yaudah sih, yaudah. Guys, cabut yuk. Anata telah menyampaikan Watashi. Sekarang Udah, kan udah gue bilang nih, lu kan tadi dibully, sekarang dibully lagi. Udah tahu kan, mereka tuh semuanya apa dulu, cara ngomong lu, ubah, malu loh, kumis sudah ada, jakun udah tumbuh, jenggot juga udah ada. Kok masih kayak gitu aja sih? Kan udah gue bilang rubah. ya, tapi makasih ya Anata telah menyampaikan Watashi. Sekarang kita berteman ya. Iya, selalu aja, kita kan emang temenan. Yuk, Di sisi turun lain taman halaman kampus, Maulana dan kedua temannya akan beranjak ke kantin. Cek. Namun hal itu menjadi sebuah perbincangan mereka di antara perjalanan itu. Karena ketiganya tidak memiliki sepeser uang pun. Mau jajan gak lu? Laper gue nih. Ayo aja sih, tapi gua gak ada duit bro. Ya elah, gue juga kagak ada duit lagi. Lu gimana, Fik? Gue juga nggak ada lagi. Masa kita cuma liatin orang makan? Gue ada cara, cuman ya kita harus cari target dulu sih, Bray. Emang lu mau ngapain? Dah, ikut aja. Beberapa saat ketika berbincang, Maul berpikir untuk memalak sesama mahasiswa baru yang terlihat lebih kaya. Akbar dan Viko yang kebetulan lapar turut setuju untuk mengikuti aksi Maul dan menjalankan targetnya. Gue ngomongin. Lu seriusan pengen malak ul? Aman gak nih? Udah ikut aja, lapar gak lu? Gua sih lapar ya. Selalu sih kalau nggak mau ikut mah. Ada anak pejabat tuh, gasin nggak? Gas. Mau kemana? Tunggu dulu dong. Kalem bro, kita kan cuma mau ngobrol doang. Iya, mana duit lu? Buru. Lu mau duit gua? Iya mana buru? Yaudah sini kirimin nomor rekening lu masing-masing. Gua TF-in sejuta-sejuta. Yaudah guys, cabut. Capek kalau seorang kayak gini. Beberapa jam kemudian, geng Maul berjalan bersama di taman. Seketika, tatapan mereka tertuju kepada Otnil, si wibu akut, karena sedang asyik membaca buku di taman. Dengan kesadaran penuh, Maul dan kedua temannya menghampiri Otnil untuk menjahilinya. Namun, Maul memiliki sedikit niat baik untuk mengubah sifat Otnil yang aneh menjadi sedikit normal, namun caranya bisa dibilang salah. Woi wibu. Lu kalau ngomong sama dia tuh gini. Cides kak. Omai tambah ada cides. Iya, Anata hanya mengenal Watashi, kita bukan teman. Nil, kok kamu gitu sama Oretachi? Kan Oretachi cuma mau berteman sama Anata. Iya kan kita cuma mau berteman sama kamu. Yuk, sekarang mending kita main. Aku ada game khusus dibuat untuk kamu, Nil. Maji, aku sangat tertarik well. Gas, nama gamenya Hit the Impostor. Weh udah apaan sih? Ngapa lu jadi begitu sih? Lu ngapa sih ul tiba-tiba gitu dapat hidayah? Ya lu pada kelewatan sialan, kita kan niatnya cuma nyapa bukan ngebully. Ah lu gak kayak dulu, pas SMA lu asik, sekarang lu bosenin sama kayak maba yang lain. Aku nih dah cabut cobar. Yuk. Dengan perasaan dan sedih yang menyelimuti dirinya, Maul berjalan sembari menunduk dan tak sengaja menabrak virus yang sedang berjalan dan menikmati indahnya pemandangan kampus. Duh, kira-kira gue buat pentas ini bikin apaan ya?
Mana kagak ada teman lagi. Wits, aman gak lu? Aman. Sorry ya, gue udah nabrak lu. Apa gua beginin ya? Emang lu diapain tadi? Udah. Gue nyata cuma ngingetin mereka doang. Gue tuh udah bosen sama sikap mereka begitu. Ya elah, namanya juga orang-orang begitu mah, diingetin juga gak bakal paham. Gue kasih tahu nih ya, bagus nih lu tuh udah punya hidayah kayak gini lah. Hidayah itu mahal, gak semua orang bisa dapetin. Bagus lu udah bisa kayak gini. Sekarang nih, kalau kata gue mah, lu jadi teladan dulu, abis itu lu pengaruhin yang lain dah. Kalau yang udah bisa tuh, kalau kata gue mah, tenang-tenang aja lu hidup bentar. Ya, kelas juga lu. Kelas lah. Mari kita kembali ke masa lalu. Flashback ke masa SMA. Sewaktu dulu, Maulana dan kedua teman-temannya masih sangat akrab. Hari itu, kedua temannya sedang memuji-muji Maulana karena semalam dia baru saja selesai tawuran. Gila lu Ul, kemarin lu keren banget sumpah pas bobo BR. Orang-orang kayak langsung pada cabut semua, gila. Ya iyalah, tenang aja. Kalau gue yang maju nih, pasti pada bubar. Lu gak tahu daerah kekuasaan gua dari sini sampai depan CG sono. Mengkece sih lu, GG. Oh iya Ul, tadi lu dipanggil sama Kepsek. Udah gara-gara apaan? Tapi kayaknya serius sih. Ya Ul, tadi lu dipanggil Kepsek. Hati-hati, lu jangan sampai dikeluarin. Kalau lu dikeluarin gue sama siapa? Slow aja ya lah, takut amat sih lu. Cuma dipanggil Kepsek doang, gancil. Takut amat, kayak bakal dipanggil Tuhan aja. Dengan hati yang gembira dan disertai perasaan sombong karena dipuji oleh teman-temannya, Maul beranjak ke ruang kepala sekolah dengan hati yang tenang. Namun sesampai di sana, ia mendapat sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan. Assalamualaikum, saya masuk ya Pak. Waalaikumsalam, masuk sini kamu. Kenapa Pak? Jadi ini adalah hal yang ingin Bapak sampaikan ke kamu. Ini adalah terakhir kalinya Bapak bisa menolong kamu dan membantu kamu dari pengeluaran secara tidak terhormat. Lah, emang apa Pak? Kayaknya saya kagak ngapa-ngapain dah 3 hari terakhir ini. Gak usah ngelak kamu, kemarin kamu tawuran kan sama geng kamu tuh seharusnya sadar lah. Bapak kamu kerja capek-capek, kamu mau jadi berandal di sekolah. Lah kagak Pak. Kamu inget gak? Ada kakak bawa adanya naik motor, kamu serang, preman kamu. Ini surat, kamu gak akan lulus tahun ini. Setelah mendengar berita mencengangkan itu, mood Maul berubah. Namun, Maul harus terlihat biasa saja agar tidak menambah beban orang tuanya. Ia pun berjalan menuju rumah dengan perasaan sedih dan kecewa. Sesampai di rumah, ia pun disambut oleh senyuman oleh sang ayah. Assalamualaikum Pak, saya pulang. Waalaikumsalam. Mau udah pulang. Gimana sekolahnya hari ini nak? Biasa aja sih, gak ada spesial. Oh, baguslah kalau gitu. Bapak istirahat dulu ya nak.
Gue gak bisa begini. Gue harus berubah. Beralih ke masa kini, Oatmeal sedang merenungi dirinya di dalam kamar. Di tengah renungannya, ia berpikir untuk merubah dirinya dengan tersadar bahwa ia harus menghentikan kebiasaan lamanya jika ingin normal dan memiliki teman yang setia. Dan yang seperti kita tahu, Oatmeal yang sangat merupakan seorang wibu akut, ia memiliki berbagai poster anime yang ada di dalam kamarnya. Aku udah gak kuat diginiin terus. Aku harus berubah. Bener kata Virus. Aku tuh ngomongnya masih aneh. Ngomong-ngomong penampilanku juga gak kayak orang normal ya. Aku mau berubah. Aku gak akan kepengaruh lagi sama Jepangan. Ayangku, Nino, Itsuki, Yotsuba, Ichika. Mungkin ini terakhir kalinya kita akan bertatapan. Sayonara, sayangku. Di sisi lain kampus, di Taman Freedom Park, terletak di Universitas Gadjah Duduk, sekelompok Crazy Rich sedang memamerkan barang-barang yang baru saja dibelinya, tentu dengan uang kedua orang tua mereka karena mereka belum bekerja. Weh, Gan, lihat nih HP baru gua, keren kan? Ini udah Dynamic Island, lu punya kagak? Yah jelek, masih series tahun kemarin. Beli baru lah. Yaelah, gampang itu buat gua. Lagian kemarin juga bokap gua baru ngajuin proposal buat keluar negeri. Gan, lihat nih sepatu gua. Ini keluaran terbaru gila. Gua lihat sepatu itu aja dari minggu lalu. Gantilah. Ini lagi satu. Yaudah sih, ntar lu pada gua TF-in deh, gua cap gope-gope. Rus, serius, sini Rus, HP lo gue ambilin. Gila, itu HP atau artefak? Blocking. HP tahun kapan itu Rus? Lu gak ada niatan update HP gitu Rus? Nggak ada sih. Oh di rumah gue ya, modelan kayak gitu, hujan ganjalan pintu. Iya lagi. Lu 2022 masih pakai ginian? Lu gak nge-like apa? Kasian banget gua ngeliatnya. Kagak sih. Gua mah gak ada niatan ganti HP. Selagi masih berfungsi, buat apa kita ganti? Daripada mendingin gengsi doang. Mending bersyukur lu pada punya orang tua, papan semua. HP bagus-bagus gue liat sepatu noh, bagus. Apa lah sepatu gue mah? Bagus. Ih si miskin cerewet banget. Udah kan gak usah dengerin, lu mau dengerin orang kayak gini? Ya lu ngatain gue miskin. Yang penting nih miskin gini duit bapak gue halal. Gak kayak lu ambil duit dari PBN. Lihat, malu apa? Makanan ada di perut lu, baju lu, sepatu lu, haram semua. Percuma pejabat, tapi ijazahnya palsu. Udah, cabut yuk. Weh, Gan. Biarin lah si Agan keluaran miskinnya itu, cabut Tir. Perkataan yang diucapkan Virus bukan hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Agan merenungi perkataan Virus hingga mendalam. Apa yang diomongin sama Virus bener juga ya? Atau gua harus berubah dan ngingetin bokap gua? Dan, Tir, mau kemana lu? Gua mau kemana bukan urusan lu kek. Sekarang tuh udah gak selevel sama kita, megang HP jelek kayak gitu. Cabut ya Tir. Lah, kok pada gitu sih? Kok sekarang circle gua kayak toxic gitu ya?
Coba aja gue kayak dulu. Setelah tersadar dengan kelakuan teman-temannya yang toksik, Agan pun memilih berubah dan menjadi lebih baik. Pada waktu yang bersamaan, ketika semua tokoh yang bermunculan mulai bertaubat, terdapat seorang mahasiswa baru yang bisa dibilang nerd boy tapi sotoy. Sekarang maju lagi. Seperti yang kita tahu, penampilan orang-orang nerd itu ya kayak orang-orang culun. Bajunya rapi, kacamataan, rambutnya juga pasti disisir. So, inilah dia. Alah, gini amat ya hidup di kampus. Kayak gak ada aturannya banget. Lah, apaan tuh? Ada nggak lu barangnya? Ada lah bang, aman. Udah jadi berapa sini? Ya juga biasa aja bang. Siap. Hah? Kok di kampus ini ada transaksi ilegal? Wah, pasti ini adalah transaksi narkoba. Harus aku laporin pokoknya. Setelah itu, Cikal pun bergegas melaporkannya kepada Pak dosen Rifat yang kebetulan sedang berada di sekitar sana. Dia pun langsung menceritakan kejadian yang tadi dia lihat. Pak Rifat. Jadi gini Pak, tadi saya ngelihat Adlan sama satu orang lagi nggak tahu siapa. Mereka itu kayak lagi ngelakuin transaksi mencurigakan Pak. Kayaknya itu adalah transaksi barang haram Pak, yang diharamkan oleh BNN Pak. Waduh, benar kamu Cikal. Harus ditindaklanjutkan ini. Iya Pak. Ayo ikut saya. Setelah mendengar kabar yang sangat mencengangkan itu, Pak Rifat dan Cikal pun berlarian dengan tergesa-gesa agar dapat menghentikan dan melabrak transaksinya. Adlan, habis ngapain kamu tadi? Emang sih ngapain Pak? Tadi kata Cikal, kamu habis transaksi aneh-aneh gitu. Ya Allah Pak, mana mungkin sih kayak gituan. Lagian transaksinya juga nggak aneh-aneh kok. Nih. Oh berarti kamu Cikal biang keroknya. Emang kata dia apaan Pak? Tadi kata Cikal kamu habis transaksi narkoba. Apaan sih ya, udah cepu fitnah lagi. Kalau gue sih malu ya. Udah. Cikal, awas kamu sekali lagi buat laporan tanpa bukti yang benar. Udah Pak, saya mau pergi dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Duh, kok jadi kayak gini ya? Padahal aku kan cuman mau memberantas kejahatan yang ada di kampus. Kok malah jadi gini? Sembari merenungi kesalahannya, tiba-tiba saja virus melintas dengan membawa laptopnya yang juga sedang mencari Pak Rifat untuk satu dan lain hal. Mereka pun berpapasan, lantas virus bertanya kepada Cikal, di mana sang dosen berada. Duh, Pak Rifat mana ya? Kal, lu lihat Pak Rifat gak? Lah, kok gak jawab sih? Muka lu gak fokus utama, udah kayak ikan asin dijemur itu. Lu ngapa Kal tadi ya? Ya gitu dah. Elah lu mah kagak danta. Udah nih, lihat aja nih. Bagus kan nih? Gua tadi kan di awal-awal nih kita sudah bikin pentas nih kolosal ya. Nih, gua udah kelar bikin konsepnya. Lu lihat gak nih? Wih, konsepnya bagus banget ini. Kok kamu bisa punya visi yang sama kayak aku sih? Bagus lah konsepnya. Oh bagus. Kalau lu punya visi yang sama kayak gua, berarti lu bantuin gua gawe ya. Kalau gini mah siap atuh. Udah senyum nih sekarang nih. Coba cerita tadi lu emang diapain sih sama yang lain? Jadi gini Rus. Tadi aku tuh ngelihat Adlan sama satu orang lagi nggak tahu siapa. Mereka tuh kayak mencurigakan banget gitu, kayak lagi ngelakuin transaksi gitu. Nah akhirnya karena sangat mencurigakan, aku ngiranya itu transaksi narkoba Rus. Nah waktu aku laporin ke Pak Rifat dan dicek, ternyata itu cuman jual beli cartridge Nintendo gitu. Jadi sekarang aku malu dan kesel juga Rus, gara-gara Adlan kayak ngejek aku cepu gitu.
Oh pantes lah, itu mah yang lu yang salah itu. Lah Adlan emang mukanya kayak gitu emang. Dia emang dari awal maba juga mukanya kayak bocah nakal begitu lah. Tapi lu jangan seujon juga. Ya kali maba udah ini narkoba baik, kasihan dong baru masuk udah di DO. Coba kalau beneran, kasihan itu di DO. Nih, gua kasih tahu nih ya. Lu kalau pengen bersihin nama baik pemuda Indonesia nih, jangan kayak gitu. Mending kayak gua. Ya harus. Mending kayak gua nih, bikin kayak gini. Semoga dengan teater ini, pemuda-pemuda di Indonesia bisa terinspirasi dengan pemuda yang sebenarnya itu kayak gimana. Kayak gini nih. Yaudah yuk. Yuk. Beberapa jam kemudian, di sebuah taman yang terletak di Universitas Gadjah Duduk, seorang pemuda bernama Otnil sedang berpikir jikalau tidak ada teman-temannya yang ingin membantu dan mensupport dirinya untuk berubah. Namun ternyata di tengah derasnya pikiran itu, Tuhan menjawab renungannya. Gimana ya kalau aku pengen bener-bener berubah? Kalau misalnya teman-teman yang lain masih ngejek aku. Duh, agan lagi. Hey Niel, apa kabar? Hey. Maaf ya waktu itu gue sempat ngebully lu bareng teman-teman gue. Gue sadar kalau misalnya itu salah. Dan gue mau mulai sekarang kita temenan. Gak apa-apa kok Gan. Sebenarnya aku juga pengen berubah biar kita lebih normal lagi. Seperti aku ya. Oke. Eits, ada apa nih? Anak pejabat ngumpul sama rakyat biasa. Canda guys, jangan gitu-gitu mukanya dong. Oh iya, maafin gue ya Gan. Niel, mau waktu itu sikap gue entah itu malak ataupun ngatain, sebenarnya itu gue gak niat. Santai aja kali, duit segitu juga gak ada apa-apanya kok buat gue. Toh itu cuma duit setengah jajan gue kok. Sebenarnya aku gak kesel sih Ul. Justru waktu itu aku mikir kamu tuh nyelamatin aku. Makasih ya. Berarti sekarang kita temenan nih. Hai kalian para penghuni asrama UGD, sedang apa di taman yang indah ini? Kal. Kalian mau tahu sesuatu nggak? Apaan tuh? Jadi kan kalian ingat kan kemarin kita disuruh bikin penampilan spektakuler sama Pak dosen. Nah, si Virus punya ide nih, kita mau bikin teater tentang Sumpah Pemuda gitu. Kalian mau pada ikut kan nih? Wah, gue sih mau banget ya. Lu gimana Ul, Niel? Gue sih gas aja ya. Aku mah ayo aja. Selanjutnya, di kamar asrama kampus, Virus sedang bingung dikarenakan ia sudah memiliki konsep untuk teater. Namun, ia tidak dapat berpikir dengan jelas siapa yang cocok dan siapa yang mau untuk memerankan teater ini. Dan pada saat itulah sesuatu yang luar biasa datang kepadanya. Duh, kalau kayak gini, konsep udah bagus juga. Kagak ada yang beranin. Bagaimana isinya drama? Masa gue semua yang beranin? Siapa malam-malam gini? Masuk. Saya terambil mati nih. Rus, gue denger-denger lu lagi butuh gue. Aku ikut. Gue juga ikut. Ikut gak? Gue juga ikut lah. Jadi ini kan yang lu cari selama ini? Iya dong. Akhirnya ada juga nih teman-teman yang pengen bantu gua. Yaudah yuk, kita bikin. Gas. Gas. Dengan selesainya semua permasalahan ini, Virus dan teman-temannya pun bisa fokus untuk mempersiapkan teater. Mereka membuat naskah, menentukan kostum, dan semua itu mereka lakukan secara bersama-sama. Di sisi lain, Virus dan Maul mendatangi Pak Rifat untuk mengajukan proposal untuk teater tersebut. Setelah itu, mereka pun menghampiri Agan dan teman-teman lainnya yang sedang duduk di bangku taman setelah mengajukan proposal.
Mana bocah ya? Lama amat. Harta atau nyawa? Ih, wibu tengah amat. Bawa masa lalu, curang. Sini duduk. Biasalah, bocah-bocah tadi pada begadang, baru bangun. Lah emang semalam pada begadang ya? Bukannya cuma makan-makan doang? Lo habis makan tidur sih. Sorry. Woi, chill. Mulai tengil nih gue lihat-lihat. Canda. BTW, yang lain pada kemana nih? Yang lain pada ngajuin proposal buat teater. Oh alah. Woi. Gimana? Terima nggak? Terima lah. Konsep gua bikin apa begadang-begadang gini. Tapi gara-gara lu semua juga sih bantuin gua makanya kelar. Jelas diterima lah, gue jadi pemeran intinya. Ya, kalau nggak ada konsumsi dari gue juga nggak bakal kelar nih drama. Dah. Gue BTW, gue lapar nih. Kita makan yuk. Udah yuk makan yuk, ditraktir. Gas. aja. Setelah mendapat approval dan lengkapnya semua pemeran serta petugas untuk teaternya, pada hari ini, 1 November 2025, sebuah pertunjukan yang memperingati Sumpah Pemuda akan ditampilkan untuk penampilan spektakuler dari para mahasiswa baru. Saksikanlah teater Sumpah Pemuda dengan judul Kalau Bendera Beranjak Turun. Satukan jiwa untuk bumi pertiwi tercinta. Mari hadirin sekalian, kita semua berdiri. Mari kita tumpahkan semangat tanah air. Tunjukkan rasa bangga. Angkat tangan kanan kalian dan letakkan di dada kiri. Mari kita ucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Silakan turunkan tangan Anda kembali.
Pemuda Indonesia, berdamailah. Jangan menyebar lagi kebencian. Jangan lagi ada perpecahan. Jangan ada lagi provokasi yang memecah belah persatuan. Sumpah kami bersumpah dari pemuda insan mandiri untuk Indonesia. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia bersatu. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Cek. Biarin dah. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur kan terjangkau semua. Depan yang
Hadirin sekalian, sebelumnya kami belum memperkenalkan para pemeran. Izinkan saya sebagai narator Ali Sajidan memperkenalkan para pemeran. Yang pertama ada MC Fairuz Al-Mumtaz sebagai tokoh pemeran utama. Yang kedua ada Otnil Shine Maurid sebagai wibu akut yang bertaubat. Selanjutnya ada Agan, salah satu mahasiswa kaya raya. Selanjutnya ada Maul, seorang preman yang bertaubat juga. Agan disertai dengan gengnya yaitu Adlan dan juga Fatir. Sementara Maul disertai dengan gengnya yaitu Akbar dan juga Viko. Selanjutnya ada ayahanda dari Fairuz Al-Mumtaz yaitu Rizky. Selanjutnya ada kakek atau ayahanda dari Rizky yaitu Viotama. Selanjutnya ada ayahanda dari Maulana yaitu Radit. Selanjutnya ada kepala sekolah yaitu Nafi. Selanjutnya ada kakak tingkat komisi disiplin yaitu Ardi dan juga Rafa. Selanjutnya ada siswa culun yaitu nerdboy tapi sotoy yaitu Mikala Pramadita. Selanjutnya ada yang melakukan secret transaction bersama Adlan yaitu Kenzi Al-Aufi. Dan tak lupa dosen kita semua Bapak Rifat. Dan tak lupa semua tim di balik layar ada dari Indonesia Lighting Project, Rasil TV dan juga teman-teman yang membantu semua. Terakhir beberapa kalimat penutup dari saya. Teater ini kami tulis bukan untuk sekedar mengingat jasa para pahlawan dan pemuda zaman dahulu. Namun kami ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk terus memiliki jiwa nasionalis tinggi, mencintai tanah air, kebangsaan, serta bahasa Indonesia. Sekian teater dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan dulu bubar. Ini akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Ibu Mungkandar Hafido SPDGR. Kepada Bu Irfan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat General Manager Layanan Akademik Bapak Muhammad Akram SE. Kemudian ada Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri Cibubur Bapak Manarul Ihsan SSMP DGR. Kemudian Dewan Guru SMA IT SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Kemudian ada wali murid dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur, serta seluruh siswa SMP IT dan SMA IT Pemuda Indonesia yang saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan pertunjukan teater hari ini. Atas nama panitia pelaksana, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa kelas 10 dan kelas 11 atas kerja keras dan kerjasamanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tidak lupa juga kepada panitia guru, dukungan yayasan dan Jamiyah SMA IT Insan Mandiri Cibubur, serta support dari Indonesia Lighting Project. Teater ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang telah jatuh di hari Selasa kemarin, tanggal 28 Oktober 2025. Teater ini mengingatkan kita kembali akan realita pemuda masa kini yang mungkin telah lupa akan identitas bangsanya, yang mulai mudah terpengaruh dengan budaya luar, namun lupa untuk mempertahankan identitas bangsanya sendiri. Event ini juga menjadi wadah untuk para siswa menyalurkan kreativitasnya. Semoga pengalaman ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kita semua yang terlibat di dalamnya. Kami sadar dalam proses persiapan hingga pelaksanaan ini mungkin banyak kekurangan dan kendala yang tidak luput dari mata. Untuk itu atas nama panitia saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semangat Sumpah Pemuda selalu menyertai kita semua. Jayalah pemuda, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada sambutan dari Bapak Manarul Ihsan SSMPDGR selaku Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Kepada Pak Manarul Ihsan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan ada Pak Doni, kemudian General Manager Layanan Akademik Pak Akram, ayah bunda sekalian yang sudah hadir dan anak-anakku sekalian, baik siswa SMP maupun siswa SMA, dan tentunya Bapak Ibu guru, serta staf dan juga tim yang bertugas hari ini, kami mengucapkan syukur yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana begitu baik. Anak-anak detik demi detiknya, menit demi menitnya, alhamdulillah tadi begitu lancar ya. Mungkin ayah bunda bisa melihat langsung dan adik-adik SMP dan kakak-kakak juga bisa melihat langsung. Persiapannya hanya 1 bulan kurang ya, tapi alhamdulillah kakak-kakak kelas 10 dan kelas 11 ini menampilkan hal yang luar biasa, yang itu jauh ke depan. Ya, bukan pada saat di SMA tapi jauh ke depan nanti kuliahnya ya akan menemukan hal-hal seperti tadi yang ditampilkan. Mudah-mudahan ini menjadi persiapan ananda-ananda nanti di SMA. Sekali lagi,
kami SMA IT Insan Mandiri mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak ya kelas 10, kelas 11 yang sudah berjuang, sudah berkontribusi, memberikan yang terbaik. Insya Allah ini akan menjadi bekal buat kakak-kakak semua menghadapi masa depan yang cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda sekalian dan kakak-kakak SMP dan SMA, kegiatan ini ceritanya itu betul-betul dibuat dari mereka sendiri, bukan dari bapak ibu guru. Sutradaranya kita beri plus buat kakak-kakak kelas 10 dan juga kelas 11. Tadi belum disebutkan ya sutradaranya siapa ya? Sutradaranya adalah Kak Awang. Ya. Mana Kak Awang? Nah, ini dia. Tadi megang bendera tapi aslinya sutradara tadi. Masya Allah. Silakan duduk lagi Kak. Kemudian ada asisten sutradara Kak Otnil. Nah, tadi yang menjadi wibu ya, Bu Akut. Aslinya nggak gitu kan? Oh enggak. Oke, silakan duduk lagi Kak. Nah, kemudian penulis naskah ada Kak Cikal dan Kak Vio. Silakan Kak. Nah, ini orangnya. Ternyata ya punya kemampuan dalam hal menulis naskah ya. Silakan duduk lagi Kak. Dan yang tadi juga belum disebut ketua dari teater Kak Virus. Nah, ini dia ketuanya nih Ayah Bunda. Kalau tadi teaternya kurang bagus, nah ini nanti bertanggung jawab ya. Baik, silakan Kak Virus duduk kembali. Nah, alhamdulillah Ayah Bunda sekalian, jadi karya ini merupakan karya dari anak-anak SMA IT Insan Mandiri. Mudah-mudahan ya kedepannya insya Allah akan terus melahirkan karya-karya yang nanti punya nilai manfaat, punya nilai baik insya Allah. Bukan hanya untuk sekolah, tapi juga untuk bangsa, untuk agama, untuk dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir dan para tamu undangan. Mudah-mudahan membawa manfaat ya untuk semuanya, membawa keberkahan untuk semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Indonesian Lightning Project, ada Mas Mori ya dan juga Pak Mas Dodi. Alhamdulillah menjadi sponsor lighting pada kesempatan kali ini. Dan kami juga terima kasih kepada ayah bunda Jami'iyah yang sudah mensupport ya untuk suksesnya kegiatan acara ini. Dan juga ada tim media, kami ucapkan terima kasih juga dari Radio Silaturahim yang sudah merekam kegiatan teater ini. Insya Allah ayah bunda nanti juga bisa melihatnya di YouTube Insan Mandiri Cibubur. Sekali lagi ayah bunda sekalian dan kakak-kakak, alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini membawa keberkahan, membawa manfaat, membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Muhammad Akram SE selaku General Manager Akademik Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya.
Kepada Bapak Muhammad Akram, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pertama-tama kembali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak kelas 10 dan kelas 11 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Lebih meriah lagi. Luar biasa, keren sekali teaternya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, siswa-siswa kita, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita telah menyelenggarakan peringatan Sumpah Pemuda yang dikemas begitu indah, dikemas begitu luar biasa oleh siswa-siswa SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang terus dikenang oleh teman-teman semua yang hadir hari ini. Amin. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 1928. Teman-teman di sini ya, siswa-siswa, anak-anakku, pemuda saat itu tidak seperti hari ini di mana semua fasilitas untuk pendidikan ada. Bayangkan 1928 hanya sedikit yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai pendidikan tinggi. Tetapi pemuda-pemuda Indonesia saat itu betul-betul punya semangat persatuan yang tinggi. Itulah yang menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Poin kami hari ini, anak-anakku semua, semangatnya nggak boleh kalah sama pemuda-pemuda 1928. Siap? Siap? Karena semua fasilitas yang kalian butuhkan untuk menggapai masa depan yang jauh lebih baik itu lebih komplit hari ini. Sangat banyak sekolah-sekolah, universitas, mulai dari perguruan tinggi, sampai Anda semua ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semua difasilitasi dan semua sudah ada. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah berhenti belajar, semangat belajarnya terus tinggi, punya visi untuk menggapai masa depan yang jauh lebih baik. Yang kedua, saya harap dari SMA, Pak Arul, teater seperti ini menjadi salah satu wadah untuk pembelajaran yang terus ditingkatkan. Bulan ini kita memperingati Sumpah Pemuda, bulan depan kita juga akan memperingati Bulan Solidaritas Palestina, ya. Mudah-mudahan mulai dari kelas sampai ke teater itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Dan ini menjadi salah satu wadah proyek yang bisa menggugah nilai-nilai kreativitas, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di diri kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dewan Guru, mulai dari Jamiiyah, ya, SMA IT. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas supportnya, manajemen yang mensupport, serta yayasan pendidikan Silaturahim Jatikarya yang terus mensupport kita semua, serta anak-anak yang terus mau memunculkan ide-ide kreatifnya. Dan terakhir dari Indonesian Lighting, Indonesian Lighting Project, terima kasih banyak teman-teman semua. Salam sama Cak Yon. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Rosia selaku Ketua Jamiiyah SMA IT Insan Mandiri Cibubur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Akram selaku General Manager Layanan Akademik Yayasan Mandiri Cibubur. Yang saya hormati Bapak Manarul Ihsan selaku Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta para staf pendidik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Anak-anakku, siswa SMA IT Insan Mandiri Cibubur yang saya cintai, serta ayah bunda semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul pagi hari ini menyaksikan anak-anak kita berteater, berdrama. Saya takjub, terharu, bahagia, pokoknya campur aduk menyaksikan anak-anak berperan di atas panggung. Ini akan menjadi pengalaman dan kesan yang akan dikenang oleh anak-anak kita. Sedari pagi saya sudah antusias, penasaran seperti apa ya penampilan anak-anak nanti. Alhamdulillah penampilan anak-anak sukses. Saya dan ibu-ibu yang lain tadi tertawa, senyum-senyum melihat anak-anak bermain drama. Bahkan kami pun mengabadikan penampilan anak-anak tadi. Para audiens yang lain pun terpukau menyaksikan drama di atas panggung. Semoga kedepannya akan ada pentas ini seperti ini lagi. Semoga anak-anak bisa menerima pesan yang disampaikan dalam drama tadi dan dapat mengambil hikmahnya. Anak-anak kelas 10 dan kelas 11, kalian semuanya keren. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh penyampai sambutan. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh siswa kelas 10 dan kelas 12 dan kelas 11, kami persilakan untuk naik ke atas panggung.